Terima kasih Pak Menko Marinvest, Pak Menteri Kesehatan, teman-teman media cetak, elektronik, dan masyarakat yang kami banggakan. Pertama kami laporkan terkait dengan perkembangan luar Jawa Bali. Secara nasional, reproduksi kasus efektif di kita ini membaik satu pekan terakhir secara nasional menjadi angkanya 1. Kemudian di luar Jawa Bali yang masih di atas 1, 1,01 adalah Nusa Tenggara, Maluku 1,02, kemudian Papua 1,01, sedangkan yang lain sudah di level 1. Kemudian perkembangan kasus konfirmasi harian di luar Jawa Bali ini 20% dari kasus harian nasional, yang per 3 April 403 kasus, dan kasus aktifnya adalah 37.672 atau 39% dari kasus nasional. Dari segi bed occupancy rate masih terkendali di Papua, walaupun kasusnya 12.066, bornya 9%, konversi 18%. Di Lampung 9.005 kasus, bornya 7% dan konversi 23%. Sumatera Barat 3.037 kasus, bornya 8% dan konversi 22%. Di NTB, walaupun kita melakukan kegiatan MotoGP, tidak ada penaikan kasus signifikan dan NTB tetap di level 1. Kemudian terkait dengan vaksinasi di luar Jawa, 2 provinsi yang masih di bawah 70% adalah Papua dan Papua Barat dosis 1, sedangkan yang dosis 2, ini 18 provinsi sudah lebih dari 70%, dan 9 provinsi di luar Jawa Bali ini dosis ketiganya di atas 10%. Nah, kemudian terkait dengan lansia, 8 provinsi kurang dari 70%, dan dosis 1, sedangkan 6 provinsi, 2 di luar Jawa Bali adalah lebih dari 70% untuk lansia dosis 2. Kemudian terkait dengan PPLN, tadi sudah disampaikan Pak Menteri Marinvest, bahwa terkait dengan vaksinasi, ini persyaratannya begitu mau datang PCR 2x24, tapi sampai di Indonesia itu bebas kecuali yang suspek, yang temperatur tinggi misalnya 37,5 langsung di PCR, sedangkan yang lain itu sudah tidak diperlukan. Nah, sedangkan yang lain wajib menggunakan Peduli Lindungi, dan tadi sudah arahan Bapak Presiden bahwa visa untuk ASEAN itu bebas visa kembali, dan negara lain visa on arrival. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi, ini tadi sampaikan bahwa per April realisasinya 29,3 triliun atau 6,4% dari alokasi 455,62. Kemudian terkait dengan penanganan kesehatan, realisasinya 1,55 triliun, perlindungan masyarakat 22,74 triliun, ini untuk PKH, sembako, prakerja, BLT desa, dan bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, dan penguatan ekonomi 5 triliun. Jadi ada arahan Bapak Presiden terkait dengan program bantuan subsidi upah, di mana ini akan terus dimatangkan bantuan subsidi upah untuk 8,8 juta tenaga kerja dengan gaji yang kurang dari 3 juta. Nah, ini sedang dimatangkan, kemungkinan dalam waktu dekat akan diumumkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.